Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe naga atau api yaitu Reshiram, Pokemon bertipe naga atau listrik yaitu Zekrom, Pokemon bertipe tanah atau terbang yaitu Landorus yang memiliki dua bentuk. Yang pertama, Landorus berbentuk inkarnasi, dan yang kedua, Landorus berbentuk teria. Ada juga Pokemon bertipe naga atau es yaitu Kyurem. Ada juga Pokemon bertipe air dan petarung yaitu Keldeo yang memiliki dua bentuk juga. Yang pertama, Keldeo bentuk biasa, dan yang kedua, Keldeo bentuk siap sedia. Dan ada Pokemon bertipe normal atau telepati yang memiliki dua macam bentuk juga nih. Yang pertama ada Moeleda bentuk Aria, dan yang kedua ada Moeleda bentuk putaran. Dan Pokemon bertipe serangga atau logam yaitu Genesect. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe api, dan juga Pokemon bertipe air. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Chespin. Chespin ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon buah kastanya. Dalam Pokédex, Chespin ini berada di nomor urut 650. Chespin memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 9,0 kg. Chespin memiliki kemampuan hijau rindang, meningkatkan kekuatan jurus tipe rumput waktu hit point Pokemon rendah. Jika menghimpun tenaga, maka duri di kepala Chespin yang biasanya lembut menjadi tajam dan keras sehingga dapat menembus batu keras sekalipun. Kepala dan punggung Chespin dilapisi oleh cangkang kayu tebal sehingga tidak masalah baginya meskipun ditabrak truk sekalipun. Chespin sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Chespin ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Queledin. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Queledin. Queledin ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon zirah berduri. Queledin merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Chespin. Dalam Pokédex, Queledin ini berada di nomor urut 651. Queledin memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 29,0 kg. Queledin memiliki kemampuan hijau rindang, meningkatkan kekuatan jurus tipe rumput waktu hit point Pokemon rendah. Cangkang koko yang melapisi tubuh Queledin memantulkan serangan musuh. Lalu Pokemon ini melakukan serangan balik dengan duri tajamnya. Queledin menempa kaki dan pinggangnya dengan cara saling menabrakkan diri. Pokemon ini memiliki sifat yang lemah lembut dan tidak akan memulai pertarungan. Queledin sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Queledin ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Chesnaught. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Chesnaught. Chesnaught ini merupakan Pokemon bertipe daun dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon zirah berduri. Chesnaught ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Queledin. Dalam Pokédex, Chesnaught ini berada di nomor urut 652.
Chestnut memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 90,0 kg. Chestnut memiliki kemampuan hijau rindang meningkatkan kekuatan jurus tipe rumput waktu hit point Pokemon rendah. Serudukan Chestnut dapat menggulirkan tank seberat 50 ton. Pokemon ini menjadi perisai dan pelindung kawannya. Ketika Chestnut menyatukan tinjunya di depan wajahnya dan mengambil posisi defensif, Pokemon ini bisa menahan ledakan bom sekalipun. Chestnut sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Fennekin. Fennekin ini merupakan Pokemon bertipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon rubah. Dalam Pokédex, Fennekin ini berada di nomor urut 653. Fennekin memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 9,4 kg. Fennekin memiliki kemampuan kobar api meningkatkan kekuatan jurus tipe api waktu hit point Pokemon rendah. Fennekin memakan ranting kecil dan jadi sehat, serta menyemburkan hawa panas bersuhu lebih dari 200 derajat Celcius dari telinganya yang besar. Fennekin berjalan sambil membawa ranting yang dikunyah sebagai pengganti cemilan. Pokemon ini mengintimidasi lawan dengan mengembuskan udara panas dari telinganya. Fennekin sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Fennekin ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Braixen. Yang kelima ada Pokemon yang bernama Braixen. Braixen ini merupakan Pokemon bertipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon rubah. Braixen merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Fennekin. Dalam Pokédex, Braixen ini berada di nomor urut 654. Braixen memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 14,5 kg. Braixen memiliki kemampuan kobar api meningkatkan kekuatan jurus tipe api waktu hit point Pokemon rendah. Braixen menusukkan ranting pohon ke ekornya. Pokemon ini bertarung dengan membakar ranting tersebut menggunakan gesekan dari bulu-bulu ekornya. Ketika ranting di ekor Braixen dicabut, gesekan akan menyebabkan ranting tersebut terbakar. Pokemon ini menggoyangkan api di ranting tersebut untuk mengirim sinyal kepada temannya. Braixen sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Braixen ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Delphax. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Delphax. Delphax ini merupakan Pokemon bertipe api dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon rubah. Delphax ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Braixen. Dalam Pokédex, Delphax ini berada di nomor urut 655. Delphax memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 39,0 kg. Delphax memiliki kemampuan kobar api meningkatkan kekuatan jurus tipe api waktu hit point Pokemon rendah. Delphax memandang nyala api di ujung rantingnya untuk memfokuskan diri agar dapat melihat kejadian di masa depan. Delphax mengendalikan pusaran api bersuhu 3000 derajat Celcius menggunakan kekuatan psikokinesis. Pokemon ini menyelimuti musuh dengan pusaran api dan membakarnya habis. Delphax sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, karang, hantu, dan kegelapan.
Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya yang ketujuh, ada Pokemon yang bernama Froka. Froka ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon katak busa. Dalam Pokédex, Froka ini berada di nomor urut 656. Froka memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 7,0 kg. Froka memiliki kemampuan arus deras, meningkatkan kekuatan jurus tipe air waktu hit point Pokemon rendah. Froka mengeluarkan gelembung dari dada dan punggungnya. Pokemon ini menerima serangan menggunakan gelembungnya yang membal dan mengurangi kerusakan. Froka melindungi kulitnya dengan melapisi tubuhnya dengan gelembung halus. Walau terlihat ceria, Pokemon ini tanpa lengah terus mengawasi daerah di sekitarnya. Froka sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Froka ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Frogadier. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Frogadier. Frogadier ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon katak busa. Frogadier merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Froka. Dalam Pokédex, Frogadier ini berada di nomor urut 657. Frogadier memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 10,9 kg. Frogadier memiliki kemampuan arus deras, meningkatkan kekuatan jurus tipe air waktu hit point Pokemon rendah. Frogadier menggunakan serangan dengan melemparkan batu kecil yang dilapisi gelembung. Memiliki kontrol yang akurat sehingga dapat mengenai kaleng kosong dari jarak 30 meter. Kelincahan tubuh Frogadier tidak kalah dari siapapun. Pokemon ini dapat mendaki hingga puncak menara dengan ketinggian lebih dari 600 meter dalam waktu 1 menit. Frogadier sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 5. Frogadier ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Greninja. Selanjutnya yang ke-9 ada Pokemon yang bernama Greninja. Greninja ini merupakan Pokemon bertipe air dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ninja. Nah, Greninja ini juga termasuk salah satu favorit Pokemon saya nih. Greninja merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Frogadier. Dalam Pokédex, Greninja ini berada di nomor urut 658. Greninja memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 40,0 kg. Greninja memiliki kemampuan arus deras, meningkatkan kekuatan jurus tipe air waktu hit point Pokemon rendah. Greninja mengompresi air dan membuat shuriken. Ketika dilempar dan dibuat berputar dengan kecepatan tinggi, shuriken ini dapat membelah 2 logam sekalipun. Greninja hilang muncul bagaikan ninja. Pokemon ini mempermainkan musuh menggunakan gerakan cepatnya sambil menyayat dengan shuriken airnya. Greninja sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, petarung, serangga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 7. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe api, dan Pokemon bertipe air. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi.
Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.